Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua, kembali lagi bersama saya Fitri Ramadhani Nasution, guru SMP Islam Al-Ulum Terpadu Medan. Bagaimana kabar anak-anak ibu semua? Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan yang paling penting tetap semangat belajar walaupun di rumah saja. Jadi, materi yang akan Ibu sampaikan pada video pembelajaran kali ini tentang teks deskripsi. Sebelum kita memulai materi pembelajaran, jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya. Dan sebelum Ibu memulai penjelasan tentang apa itu teks deskripsi, yang pertama kali akan Ibu sampaikan tujuan pembelajaran. Jadi, tujuan pembelajaran kita adalah itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang apakah itu teks deskripsi. Teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan suatu objek secara jelas dan terperinci sehingga seolah-olah pembaca dapat merasakan apa yang sedang dideskripsikan si penulis. Kira-kira objek seperti apakah yang dimaksud dalam teks deskripsi tersebut? Jadi, objek yang dapat dideskripsikan bisa berupa manusia, bisa berupa hewan, tumbuhan, bahkan tempat-tempat bersejarah pun bisa dideskripsikan. Untuk mempermudah pemahaman tentang teks deskripsi, Ibu akan membuat sebuah kata kunci. Kata kuncinya adalah deskripsi sama dengan menggambarkan. Nah, anak-anak Ibu semua udah paham kan apa yang dimaksud dengan teks deskripsi? Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang ciri-ciri teks deskripsi. Teks deskripsi berbeda dengan teks yang lainnya. Teks deskripsi memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan teks yang lain. Ciri umum pada teks deskripsi yang pertama, menggambarkan objek secara khusus. Mengapa dikatakan secara khusus? Sebab tujuan dari teks ini mendeskripsikan objek sejelas-jelasnya. Berbeda dengan teks yang bersifat umum. Teks yang bersifat umum tidak bisa dijelaskan secara rinci dan sejelas-jelasnya. Misalnya, kita membicarakan tentang bunga. Maka, yang ada di pikiran kita bahwa bunga adalah tumbuhan yang indah dan memiliki banyak ragam. Itu penjelasan secara umum. Tetapi, jika kita hanya membahas pada satu jenis bunga, maka objek tersebut bersifat khusus. Misalnya, bunga mawar sangat indah. Kata bunga mawar menjelaskan bahwa objek tersebut bersifat khusus karena hanya menjelaskan pada satu jenis bunga. Ciri umum yang kedua pada teks deskripsi adalah isi teks berisi perincian atau bagian-bagian objek seperti bentuk, warna, dan ukuran. Jika kita membahas tentang teks deskripsi, maka kita akan berhubungan dengan suatu objek. Objek tersebutlah yang akan kita bahas ciri-cirinya, sebab objek tersebut akan memiliki ciri-ciri khusus. Ciri-ciri khusus yang seperti apa? Ciri-ciri khusus seperti warna, bentuk, dan ukuran. Misalnya, rumah tongkonan. Rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihiasi dengan apik. Hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Ukiran yang menghias sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Rumah adat yang berjenis rumah panggung ini juga terbuat dari kayu yang kokoh. Bukan kayu sembarangan tentunya. Jenis kayu yang digunakan untuk membuat tongkonan kabarnya memiliki kualitas juara dan hanya ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan saja. Tanpa pernis dan pelitur,
kayu rumah tongkonan tetap awet hingga ratusan tahun. Suku Toraja juga menghias atap tersebut dengan tanduk kerbau. Kerbau memang perlambangan kebangsawanan suku Toraja. Atap rumah tongkonan melengkung menyerupai perahu, terdiri atas susunan bambu. Tongkonan tersebut didekorasi dengan sejumlah tanduk kerbau yang ditancapkan di bagian depan rumah adat. Di setiap bangunan, bagian depan terdapat deretan tanduk kerbau. Nah, bagian-bagian rumah yang dideskripsikan disebutkan secara jelas dan rinci bahwa rumah tongkonan memiliki ukiran-ukiran dan pada bagian depan rumah terdapat deretan tanduk kerbau yang melambangkan kebangsawanan suku Toraja. Ciri umum teks deskripsi yang ketiga adalah melibatkan panca indera, dan ciri umum teks deskripsi yang keempat atau yang terakhir membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri. Ketika kita membaca teks deskripsi, maka secara tidak langsung panca indera kita akan terangsang seolah-olah kita bisa merasakan, mendengar, atau melihat objek yang sedang dideskripsikan oleh si penulis, atau bahkan kita bisa merasakan kita berada dalam objek yang dideskripsikan. Contohnya, Pantai Senggigi sangat indah. Teks ini melibatkan kesan indera penglihatan karena di dalam contoh terdapat kata sangat indah. Dan contoh yang kedua, memasuki bibir Pantai Senggigi, kita akan disambut angin pantai yang lembut dan udara yang segar. Pada contoh ini melibatkan kesan indera peraba karena memiliki kata lembut dan segar. Nah, itu dia penjelasan tentang ciri umum teks deskripsi. Selanjutnya, kita akan membahas pola pengembangan teks deskripsi. Pola pengembangan deskripsi yang pertama adalah deskripsi subjektif. Paragraf ini menggambarkan bahwa pesan atau pendapat penulis pada objek yang dideskripsikan. Contohnya, ibuku yang cantik. Kata cantik pada teks adalah pendapat penulis sebab tidak semua orang beranggapan bahwa ibunya cantik. Contoh yang kedua adalah kelinciku yang lucu. Kata lucu pada contoh tersebut merupakan pendapat penulis sebab tidak semua orang menganggap kelinci lucu. Nah, pendapat-pendapat yang seperti itulah yang dinamakan dengan deskripsi subjektif. Pola pengembangan yang kedua, deskripsi objektif. Deskripsi objektif ini menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Pola pengembangan yang ketiga adalah pola pengembangan spasial. Pada pola pengembangan ini hanya membahas tentang ruang, tempat, dan benda. Sekian materi pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ibu semua memahami materi yang telah ibu sampaikan. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Al-Ulum, Religious, Smart, Leadership, and Youthfully. Jangan lupa ya, klik tombol subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.